menganggap anjing ini sudah seperti kayak keluarga. Hai, halo, teman-teman. Kebetulan minggu ini saya jadwal habis istirahat di Semarang ya. Norma mungkin sebetulnya kalau vlog kali ini lebih ke untuk dokumen saya pribadi sih. Jadi memang awal mula waktu Blast Channel berdiri, kalau Norma dan teman-teman ingat, memang tujuan kita yang utama ini sebetulnya untuk mendokumentasikan pekerjaan-pekerjaan baik di dealer koi maupun di pembuatan proyek-proyek kolam. Betul. Awalnya seperti itu, ditambah dengan burung paruh bengkok waktu itu. Cuman memang saat ini waktu untuk kita vlog ataupun free fly atau paruh bengkok memang mohon maaf sekali, benar-benar sangat habis sekali. Ini aja berarti kita nyampe Semarang ini baru istirahat 3 hari. Setelah ini kita akan jadwal ke barat lagi. Jadi puji Tuhan ada arah ke Pekalongan, kita akan antar ikan customer, dan kemungkinan besar customer juga kepengen dibuatkan kolam koi yang lebih bagus, lebih besar, lebih layak dari sekarang. Ya, jadi Pekalongan ini kalau ini nanti jadi berarti sudah proyek ketiga. Yang sebelumnya kalau teman-teman ingat ada satu yang waktu itu kolam minimalis, kemudian yang di customer satu lagi yang depannya kolam koi, belakangnya kolam predator. Ingat ya? Nah, betul. Semoga nanti kalau sore beliau ada dan bisa ada di rumah, kita nanti ngevlog ya, kangen juga nih. Kayaknya udah setahun ada loh ya. Hampir. Ada nggak? Nanti kita lihat catatan ya. Nah, tapi intinya memang ke arah barat ini saat ini puji Tuhan permintaan cukup bagus sekali. Bahkan ada beberapa yang saya mohon maaf sekali lagi, bukan saya tuh sebetulnya tidak pernah mau menolak proyek teman-teman ya, tapi memang terkadang keterbatasan tim dan waktunya itu memang terpaksa kadang ada delay. Jadi sebetulnya ada satu customer lagi di Tangerang dan Jakarta itu sudah kepengen untuk kita visit untuk survei juga, cuman saya baru berani untuk janjiin pekerjaan itu November. Ya, nah kita yang terdekat ini Norma sekarang ini Denpasar, Bali, proyek pertama, terima kasih. Ini udah jalan ya? Ya, udah jalan, sudah mulai selesai penggalian, nanti tim Blast bersama Anam, tim leadernya, itu besok sore berangkat. Ya, terima kasih Mr. Putu, berkat Mr. Putu ini kita Blast jadi mengembangkan sayap ke Bali untuk yang pertama kali teman-teman. Ya, nah yang kedua Brebes, minggu depan Aan dan tim, itu juga sudah akan mulai pekerjaan. Kemudian di Jakarta, minggu depan juga, itu Santo dan tim juga ibaratnya ada pekerjaan baru di Jakarta. Nah, sekalian nanti kita setelah ke Pekalongan ada 2 di Tangerang yang kita juga sudah kasih gambaran dan segala macam, tinggal survei. Kemungkinan ini juga akan jalan mungkin dalam bulan ke depan. Jadi masih ada PR 5 proyek ke depan sampai bulan November saya. Nah, makanya mohon maaf memang saat ini kita banyak concern di sana. Jadi untuk vlog burung, kemudian kadang ikan koi pun saya juga sampai nggak sempat ngevlogin. Tapi kali ini yang berbeda adalah kita kepengen ngevlog mengenai pet, yaitu anjing. Ya, nah tapi sekali lagi ini teman-teman saya ngomong dulu bahwa anjing ini saya tidak ada wacana atau belum ada wacana untuk dikomersilkan. Jadi memang ini benar-benar kesayangan istri saya, piaraan kita pribadi, dan kebetulan yang kemarin yang satu ini sempat Ruby tuh melahirinnya bulan apa ya Non ya? Yang anaknya satu April itu nggak sengaja dikawinin, dan pada waktu itu usianya belum ada 1 tahun. Nah ini sedikit edukasi teman-teman, anjing kita sebetulnya stambum semua, tapi karena memang waktu itu menikah atau dikawinkannya nggak sengaja, itu betinanya tidak ada 1 tahun, itu anaknya tidak bisa keluar stambumnya. Oh, nggak bisa? Karena ada syaratnya minimal usia juga. Saat perkawinan? Saat perkawinan, gitu. Nah kalau yang ini nanti yang kedua ini salah satu anjing Chihuahua saya yang lama, namanya Russell, betina juga. Jantannya sama-sama nih Foster. Nanti kasihin nama dan foto-fotonya ya biar teman-teman tahu. Ini sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Jadi memang mohon maaf tidak untuk diperjualbelikan. Nah jujur aja Norma, saya cerita seperti ini, anaknya 4. Ya, anaknya nih 4 yang Russell ini. Itu yang 2, satu dibook oleh kakak saya, yang satu oleh kakaknya istri saya. Itu aja kadang hati kita masih agak berat ya Non ya. Kita sampai wanti-wanti, awas lo ya kalau nggak sampai disayangin, sampai nggak kerawat segala macam. Kalau nggak kerawat, saya tarik balik lo anjingnya, karena kita sayang banget Norma. Nah, anjing ini salah satu pertimbangan saya juga nggak mau jadi breeder atau jual beli. Saya tuh ikatan hati batinnya itu terlalu kuat kalau dengan anjing. Dan kebetulan kalau saya pernah cerita, pertama kali saya dari kecil mengenal dunia hewan dan mengenal hewan kesayangan pertama kali juga anjing. Sebelum koi, sebelum burung dan yang lain-lain itu anjing. Makanya anjing ini nggak tahu kenapa
ikatan batinnya itu sangat kuat sekali. Ya, mereka ini lebih rela nggak makan daripada nggak ketemu kita. Contoh kalau saya keluar kota lama, istri saya kadang keluar kota juga, itu mbak saya sama orang yang rawat tuh laporan makannya tuh kayak nggak nafsu, kayak nggak nafsu gitu loh. Tapi begitu kita pulang, dia kondisi lapar pun happy-nya tuh seperti itu mereka. Di orang tua saya juga sama, kalau mami saya pergi keluar kota, itu anjing-anjingnya kayak murung, nungguin, kok nggak pulang-pulang, dikasih makan sama ART saya ataupun orang yang di showroom Blok U juga kayak males-malesan gitu. Nah seperti apa yuk kita tengokin ya. Ini lagi ngapain non? Lagi tiduran ya, oke ya. Jenisnya Chihuahua teman-teman. Oke. Nah ini indukannya nih, betinanya. Ini yang rasa atau yang ya ayo, nggak boleh. Salah satu jeleknya Chihuahua ini cerewet kalau ada orang asing ya. Nah, Russell ini kayaknya usia 3 tahun ya non? 3 tahun. Jadi kalau untuk usia misalkan kita mau untuk di breeding atau untuk indukan, ini udah tepat. Gitu. Nah, jantannya foster itu usia juga 3 tahunan ya. Kayaknya ya. Nah, ini betina. Jenisnya saya kurang tahu kalau coklat putih seperti ini apa. Ini protektif banget. Waktu anaknya dipegang nih seperti ini. Ini satu-satu ke anaknya Norma. Lucu-lucunya ini. Nah, nih lihat. Jadi anaknya ini 4. Betinanya cuma 1, jantannya 3. Betina 1, jantan. Ini betinanya ini ya, bener ya, si Sugar ya. Oh, udah ada namanya juga. Udah kasih nama. Sugar ini satu-satunya betina dan dia itu jenisnya itu putih plus coklatnya ini coklat maron. Ini kan coklat muda nih. Ini coklatnya coklat maron. Gelap gitu ya. Ya, nah yang mirip kembar dengan si Sugar jantannya ini namanya Prince. Ayo, ini Prince nih, jantan nih. Kalau anjing sih gampang nih. Kalau dia titiknya di tengah ini jantan, kalau di sini dia betina. Nah, ini lihat ekspresinya. Jadi, momen dari mulai dia melahirkan, mengandung, istri saya sampai bawa ke dokter, khawatir, sampai seusia gini, sampai segede itu memorinya terlalu kuat sekali Norma dan teman-teman. Jadi, kemarin istri saya sempat galau, gimana ya, apa dijual atau apa. Kalau dijual kita lebih nggak ngerti lagi yang ngerawat siapa kan. Nah, betul. Nah, mendingan kali ini kita kasih ke orang-orang dekat, kita kasih gratis, tapi memang kakak kandungnya istri saya dan kakak kandung saya, kebetulan dua-duanya juga pecinta anjing, jadi kita lega. Dalam artian lega itu nanti kita waktu menghibahkan atau memberikan saat, ini usia berapa? Sebulan? Ini 3 minggu. 3 minggu, tuh masih 3 minggu ya. Masih lucu-lucunya nih, Prince. Cuman biasanya kalau buat standar adopsi itu usia berapa sih? 3 bulan, 2,5 sampai 3 bulan ya, sudah agak gede lah. Nah memang kita pun ini jujur ya, karena kemarin pertimbangannya kalau dirawat sendiri semua itu nggak akan sanggup. Meskipun Chihuahua ini salah satu saya suka nih anjing kecil. Jadi kalau masalah makan, minum, berak dan lain-lain ini enak sekali dibandingin anjing gede. Nah tuh lihat tuh gaya tidurnya. Lucunya kayak gitu. Tidurnya memang kadang ada beberapa yang ibaratnya gayanya itu gaya-gaya seenak-enaknya tuh lihat. Telentang seperti itu. Ini yang diadopsi oleh kakak saya nih. Namanya siapa non? Sky ya. Ini Sky yang dia dominan hitam sama putih. Ini kayak satu-satunya yang kayak bapaknya. Kayak Foster nih. Hitam putih. Tuh. Halo Sky. Nah, ini kalau jam-jam segini memang jam tidur, habis nyusui, dan dia sudah mulai ngerti respon saya, udah mulai jilat-jilat segala macam. Nah, yang satu terakhir ini Lionel, jantan juga, ini untuk kakaknya istri saya. Nah, kesayangannya Om Judi nih, si ganteng nih, tuh mukanya ya gemoy. Keren sih, makanya anjing itu ya, saya jujur ya Norma ya, kalau ada orang yang sampai jahat banget sama anjing, buang anak anjing, nyiksa anjing, apalagi sampai makan daging anjing ya, jujur ya, saya mau alasan apapun itu nggak setuju. Saya waktu kuliah pernah mau berantem, pukul-pukulan sama teman saya, gara-gara saya dikasih makan, ngomongnya ini daging sapi tapi ini daging anjing. Ngamuk saya marah-marahnya. Buat teman saya itu bercandaan, tapi buat saya menyayangi anjing sedemikian kuatnya, dan saya sampai sekarang nggak pernah mau makan daging anjing seenak apapun itu, saya nggak peduli. Gitu, bukan masalah haram, najis dan lain-lainnya, tapi karena saya menganggap anjing ini sudah seperti kayak keluarga. Makanya kalau ada daging anjing atau apapun yang berhubungan, kadang saya lihat-lihat di IG muncul anjing disiksa atau apa, aduh kasihan banget ya. Jadi sayangilah, dan mereka ini adalah salah satu makhluk yang menurut saya kesetiaan dan
apa ya, chemistry-nya ke orang ini kuat sekali. Ya, tuh. Kalau anjing itu biasanya, maksudnya hamilnya itu berapa lama sih? Kemarin berapa bulan ya, Non? Aku udah, dia istri saya yang anu. Kurang lebih 3 bulan juga. 3-4 bulan lah, nggak selama manusia sampai 9 bulan, nggak sih. Nah, ini nanti paling ya semingguan lagi atau 2 mingguan lagi dia sudah bisa jalan-jalan secara kuat. Kalau ini kan nih kita coba di lantai ya, dia masih kakinya masih belum begitu kuat. Tuh. Dia napaknya kan masih tuh, induknya protektif banget ya. Ya, jadi Chihuahua itu adalah salah satu jenis anjing ras yang dia ukurannya itu kecil. Ada yang lebih kecil di bawah ini lagi, namanya tikap, Chihuahua tikap. Oh, ada lagi. Ya, lebih kecil dari ini. Ini Russell nih segini udah mentok. Ada yang lebih kecil lagi. Ada yang lebih kecil lagi. Nah, nanti kita habis ini nengokin si Ruby sama anaknya yang Feoni sama bapaknya. Jadi teman-teman biar tahu kok bisa menghasilkan warna seperti ini, indukannya jantannya kayak apa gitu. Nah, ini sudah ada namanya satu-satu. Ini si Sugar, saya hafal nih, satu-satunya betina. Dia ciri-cirinya di kepalanya nggak ada titiknya sama sekali. Tuh, Sugar nih, cantik ya. Ini nanti yang ikut kita. Ya, ini kesayangannya istri saya nih, tuh. Ini namanya Sugar. Kemudian yang ini Prince. Yang ini cowok. Ya, ini cowok nih, ada ininya. Ini nanti akan saya taruh di blok O buat mama saya. Loh, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Istri saya nggak tega. Ya udah di sini juga berarti ya, Prince sama Sugar nih, 2 si kembar nih. Tuh. Terus yang terus yang ini namanya Lionel. ini ada titiknya. Nah, ini lucu nih, dia coklatnya dikit ada titiknya dan dia coklatnya ini keabu-abuan. Mukanya ini paling gede nih, kepalanya paling gede. Ini untuk Kuyut nih. Charmy, ini untuk kakak kandungnya istri saya, Kuyut nih. Lionel udah gede nih. Paling nanti sebulan lagi udah bisa diambil. Ya, ini jantan juga. Nah, yang satu lagi terakhir si Sky. Sky ini kesayangannya cicik saya nih, Cik ini. Tuh, dia yang persis kayak bapaknya satu-satunya, hitam putih. Tuh, ya ini jago makan sama jago tidur nih Prince nih. Ya. Oh, ketiganya ada itunya ya Pak? Ada titiknya semua kalau yang jantan aneh, yang betinanya polos. Betinanya polos seperti ini. Nah, saya sebetulnya Chihuahua itu sekali breeding itu berapa, saya kurang ngerti ya. Sekali lagi teman-teman, ini benar-benar untuk keluarga, untuk pribadi, jadi untuk komersilnya atau apa belum. Jadi saya tidak mempelajari terlalu detail. Cuman saya sempat memperhatikan ada yang sampai anaknya 5, 6, yang kemarin yang Ruby juga cuma 1. Bingung, saya nggak tahu itu. Yang nentuin apa ya. Juga ya, mungkin usia. Ya, kalau Ruby mungkin usia karena dia belum setahun ya. Ini sudah 3 tahun, jadi anakannya bisa maksimal. Waktu ini kemarin 4 pun ini kita sempat khawatir sampai akhirnya disesar ya Non ya. Matinya mati sebentar, kita nyalain dulu sebentar. 2, 3. Nah, jadi sekali lagi nggak tahu nih, kadang ada yang beranaknya 5 sampai 6, ini 4, kemarin yang Ruby cuma 1. Mungkin faktor usia atau faktor indukan parentingnya penting juga, ini udah mulai interaksi. Berarti belum makan kasar ya? Oh, belum, ini masih full susu semua. Cuman mungkin makan anu kapan ya Non ya? 1,5 bulan. Ya paling yang sebulan basah lagi gitu lah ya, yang basah ya. Saat ini pencernaannya belum bisa untuk makan makanan yang kering ataupun yang dog food, masih full dari ASI ibunya semua nih. Dan ini, tapi sekarang ini dia sudah mulai berinteraksi. Jadi anak anjing ini pertama kali itu dia mata itu ketutup, belum bisa melek, telinga ini juga ketutup. Tuh telinganya ini, gendelang telinganya ini masih tertutup. Tuh. Ya. Beda-beda ya? Ya beda-beda. Jadi secara usia nanti dia makin gede, telinganya makin kebuka, kaki juga makin kuat, baru dia bisa jalan. Nah, kalau usia-usia segini kita belum berani untuk adopsikan atau kasihkan ke kakak meskipun itu orang dekat, tapi memang ini sih rentan sekali kalau dipisahin dengan induknya. Jadi sampai usia 2 sampai 3 bulan itu baru aman. Biasanya juga kalau kita waktu beli Russell ini, juga waktu dikirim ini juga waktu usia sekitar 3 bulan. Ya. Ini salah satu yang kesayangannya istri saya, dia sama istri saya lengketnya luar biasa. Kalau yang satunya yang Ruby, dia lengketnya ke saya, kalau Foster itu tengah-tengah tuh. Netral gitu netral. ya? Ini nggak tahu nanti yang kecil-kecil ini lengket sama siapa tuh. Dia udah bisa ngajak bercanda, udah bisa ngemut-ngemut tangan gitu loh. Nah kadang kita ngalamin dia mulai dari di perut, sampai dia kemarin disesar kan, sampai kita bawa ke dokter, istri saya nungguin sampai ngelahirin. Terus sampai gede, sampai nanti kita ibaratnya memorinya itu kuat, kadang ya itu mau ngelepas mau ngasih itu
Beda dengan ikan koi teman-teman. Jujur ikan koi kita sayang, tapi kalau begitu sudah tahu bahwa yang beli kolamnya bagus, harganya cocok, kita lepas itu perasaan nggak terlalu galau lah istilahnya. Kalau ini bener-bener saya sampai ngomong sama istri saya, nanti waktunya ini diadopsi, jangan pas saya di rumah lah, nggak tega saya ya. Kadang induknya bisa nangis loh, serius. Iya, indukannya pasti akan berasa apa ya, tapi karena mungkin ini deket ya, satu Semarang kebetulan, terus kakaknya saya yakin kalau dia kan sering kesini, Yudi itu kakaknya dia tuh sering kesini, mungkin akan sering dibawa-bawa, masih bisa kumpul. Cici saya juga nggak terlalu jauh, jadi masih aman lah sebetulnya. Ini empat-empatnya ini sih masih bisa kumpul terus ya. Ya, Prince. Ya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sekali lagi ras jenis anjing Chihuahua. Ini yang betina ini usia 3 tahun, anaknya ini 4, jantannya 3, betinanya 1. Dan hati-hati teman-teman, makanya kita sampai sekarang ini non jagain non. Ini kenapa kita kasih bantal yang empuk-empuk, dia punya tulang terutama kelemahan Chihuahua ini di kepala. Jadi kalau sampai jatuh amit-amit dak kena kepalanya itu bisa step. Bahaya sekali. Ini masih empuk banget nih tulang di kepala tuh. Tuh. Jadi sampai kita pakai styrofoam koi kita naikin, tapi ini sekarang sudah mulai manjat, bisa. Tadinya nggak bisa. Nah, nanti kalau udah 2-3 bulan agak mulai tenang, aman. Yuk kita lihat ya yang anakan sebelumnya sama nah ini dapur connecting ke aviari kecil saya nih, si Sally, si Hera. Ini burung-burung saya di sini. Nanti biasanya kalau udah agak sore, udah agak aktivitas keluar masuk selesai, saya lepas. Jadi dia main-main di aviari. Nah, aviari ini connect ke rumah kaca. Tuh, nih indukannya, jantannya nih Norma, Foster namanya. Tuh, satu-satunya yang hitam putih itu tiru dia. Nah kalau Ruby ini usia baru 1 tahun, dia jenisnya white rattan, jadi dia merah-merah bata, ada putihnya sedikit. Anakannya ini nih yang nggak sengaja nih, tuh si Peon nih paling nakal nih. Udah gede ya kan? Udah gede, cepet lah, karena dia anak tunggal, jadi asupan gizi, susu dan lain-lain ini dia satu-satunya. Nggak kebagi. Nggak kebagi. Ini baru usia 3 bulanan, 3 berapa non? 4 bulan tuh, udah segede itu tuh, lihat. Tuh udah nakal banget tuh. Nah ini juga AC kita kasih karena memang salah satunya yang buat bulu Chihuahua ini adalah butuh udara yang dingin. Dan di kita ini kan panasnya luar biasa nih. Oh iya kok, perasaan ada Chihuahua yang ada bulu panjang gitu. Nah ada, itu namanya pinter kamu, namanya long tail. Tapi memang terus terang saya sukanya yang short tail. Perawatannya lebih sulit Norma. Lebih ribet. Ya kalau ini tuh saya sukanya bulunya pendek, nggak rontok. Kalau berak dikit, kalau tuh pipisnya dikit-dikit gitu doang, nanti paling dipel dilap. Bawahnya saya kasih wood kayu supaya dia nyaman, kasih bantal-bantal. Ya intinya teman-teman kalau kita sudah memutuskan memelihara binatang, terutama anjing, saya tuh paling nggak rekomen itu kalau anjing di kandang terus. Minimal kasih tempat space yang lebar. Ini pun sebetulnya biasanya dia main-main di taman besar itu Norma. Yang samping-samping kolam kan ada taman tuh. Nah tapi karena ini panas, takut saya nanti daripada dia malah ibaratnya berkeringat, kulitnya sakit, kena jamur dan lain-lain, nanti keluarinya sore ke malam atau pagi-pagi seperti itu. Nah seperti itulah teman-teman ras anjing jenis Chihuahua yang memang saya itu jujur memang salah satu hewan kesayangan saya waktu mulai kenal dengan binatang itu ya anjing ini. Cuman memang sekarang saya sukanya yang kecil-kecil, makanya kita memutuskan untuk mengadopsi Chihuahua. Nah semoga nanti ke depan doakan teman-teman keempat anaknya Russell yang baru itu sehat-sehat, panjang umur, dan nanti saat diadopsi oleh kakak kandung saya dan kakak istri saya bisa bahagia di keluarga baru dan disayangi dengan semaksimalnya. Pesan saya buat teman-teman yang mungkin di luaran sana juga memiliki anjing, berikanlah perawatan kasih sayang yang terbaik gitu. Kita nggak harus ngomong yang mewah-mewah fasilitasnya, enggak kok, saya juga seadanya semua, tapi yang penting poinnya adalah berikan yang terbaik dan kasih sayangnya yang maksimal. Jangan di kandang terus, apalagi di rantai, diikat di tiang. Kadang saya ngeliat, aduh kalau begitu mbok mending nggak usah piara ya, maksud saya. Kita kalau udah mau piara ya harus ibaratnya komit. Nah ini sebetulnya nggak saya kandang nih teman-teman, saya lepas terus. Cuman kalau pagi sampai sore ini ART saya kadang anak-anak bles juga akses keluar masuk, takutnya nanti kabur malahan. Jadi nanti kalau udah sore selesai aktivitas saya lepas. Hera ini tiap pagi jalan-jalan di taman, ya ini yang nggak suka terbang tuh, takut dia kalau sama kamera ya. Nah gitu teman-teman, thank you banget. Kita setelah ini juga harus berangkat ya teman-teman, kita akan ke Pekalongan dan ke arah Tangerang Jakarta.
tunggu aja nanti update-update video-video berikutnya mengenai kolam, ikan koi, dan edukasi-edukasi yang lainnya. Yang pertama-tama terima kasih sekali sudah banyak mendukung channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.